Hai, ketemu lagi. Kali ini saya mau nge-reading tema koneksi kalian di tahun ini. Oke, sebelum dimulai alangkah baiknya kita berdoa dulu guys ya. Berdoa dimulai. Oke, jangan lupa di follow, like, share, subscribe. Kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir, bisa tekan tombol loncengnya. Nah, kalau kalian mau request tema atau judul, bisa tulis di kolom komentar. Yang mau terapi, private reading, order garam, konsultasi, Lenormand dan tarot, silahkan aja ya. Oh ya, sebelumnya saya minta doanya, dukungannya, supportnya, atau apapun itu bentuknya doa, terutama karena saya masih dalam terus pengobatan ya, masih terus dikerjain sama mantan suami saya. Semoga tahun ini selesai, tapi sedikit agak tenang karena sekarang sudah ada yang backup saya di belakang ya. Kita mulai aja. Koneksi kalian di tahun ini. Koneksi kalian di tahun ini ya. Koneksinya aku sih lihat good news ya. Akan ada kabar baik ya. Aku sih lihat akan ada kabar baik, tapi syaratnya adalah syaratnya adalah banyakin doa, jaga hubungan baik, dibawa fun, jangan kekanak-kanakan. Nah, insya Allah akan banyak keberuntungan dalam koneksi kalian di tahun ini. Itu dari Lenormandnya, tapi belum bottom of the deck ya. Kita ke tarotnya, koneksi kalian di tahun ini. Oke, koneksinya iya. Money, aku mencium aroma uang ya. Tapi memang kalian harus siap wadahnya ya. Dalam pengertian insya Allah apa yang dimau bisa didapat, tapi kalian harus memperbesar wadah. Ini dalam hubungan ya. Karena memang kalau kalian bisa menjaga hubungan baik, tadi ini nyambung ya tarotnya dengan Lenormandnya. Oke, kita baca aja. Jadi koneksi kalian di tahun ini akan banyak keberuntungan, tapi jangan lupa untuk banyakin berdoa dan jaga hubungan baik. Itu kabar baiknya. Dalam artian berarti koneksi kalian di tahun ini ada kabar baik, tapi harus dibawa fun, jangan kekanak-kanakan ya. Tetap aja harus baik, dan akan ada yang menyesal mungkin, dan karena kenapa? Mungkin banyak mendengar pengaruh gosip, fitnah, hasut atau yang berhubungan dengan mulut orang tentang salah satu pihak dari kalian yang akhirnya menyesal, salah satunya murka, berpisah karena memang dirasa banyak banget cobaannya. Tapi yang aku lihat di sini memang koneksinya walaupun seperti itu rumit, toksik dari pihak luar, tapi penuh kenyamanan satu sama lain ya. Yakin aja semua akan berlalu ya, dan kalian akan saling mengayomi, merangkul. Ini memang agak bertolak belakang hubungannya atau kontradiksi atau kontra ya. Kalau misalkan kalian bisa mensiasati orang-orang yang mungkin ikut campur, rese, dalam artian banyak hal ya dalam hubungan kalian, insya Allah apa yang kalian mau kalian bisa dapat. Tapi kalau enggak, ya semua akan berakhir gitu. Karena nih salah satu pihak sepertinya akan ada yang datang lagi untuk bilang sayang, ngajak balikan. Ada juga yang kayak gitu, atau yang tadinya cerai bisa jadi rujuk, atau yang putus bisa jadi balikan ya. Karena apa? Dia tahu bahwasanya dengan memiliki hubungan yang baik sama kamu gitu loh. Ini terutama yang nonton ya. Kamu nih baik, banyak keberuntungan, dan dia ngerasa ketika deket sama kamu ini banyak banget keberuntungan yang dia dapat gitu loh. Ya, dia ngelihat kamu nih orangnya nih udah benar-benar apapun yang terjadi ready. Kenapa gue enggak? Satu pihak seperti itu. Dan
kayaknya nih ada yang lagi membutuhkan bantuan keuangan, lagi benar-benar berhemat banget, dan ketika bersama kamu nih dia yakin rodanya bisa menarik lagi rodanya ke atas, dalam artian penuh keberuntungan, wheel of fortune. Jadi ya ini benar-benar kartu yang kalau menurut saya luar biasa, nyambung banget ya. Dia ada yang pingin memulai hidup dari nol lagi bersama kamu. Pastinya akan datang lagi seseorang yang mungkin dulunya mengambil keputusan tanpa dia pikirkan atau spontanitas, karena dia yakin ketika memulai lagi sama kamu dia akan mendapatkan kebahagiaan batin. Dan ketika mendapatkan kebahagiaan batin, dia yakin Pentacles pun akan hadir, karena kejadian yang kemarin membuat dia tersadar bahwasanya hanya kamu yang terbaik ya. Dalam kesendirian dia ngelihat kamu sudah berbahagia gitu loh. Dalam kesendirian ternyata kebahagiaan aku cuma sama kamu yang nonton ini. Dan memang kalian nih benar-benar pasangan soulmate atau twin flame, aku nggak, tapi ini seimbang banget hubungannya. Dan dia yakin dia akan punya banyak keberlimpahan rezeki ketika bersama kamu ya gitu. Tapi memang nggak mudah ya. Dia yakin bersama kamu apa yang dia mau bisa dapat, cuman memang ini agak kontra ya. Satu sisi memang rezeki keberuntungan banyak banget sama kamu, tapi banyak juga yang ngerecokin di hubungan kalian ya. Itu yang aku rasain ya. Sedikit banyaknya dia juga punya ketergantungan secara materi ya, terus ketergantungan terhadap kamu. Mungkin kamu dulunya tuh bener-bener care banget sama dia, terus bener-bener perhatian banget, sayang banget gitu, bucin banget. Dia ngerasa kehilangan itu gitu loh. Dan ternyata ketika dia mungkin ya punya ketergantungan terhadap lawan jenis, dan akhirnya mungkin kalian pernah di ghosting gitu ya, dia mendapatkan hukuman dari orang yang dia pilih sekarang gitu loh ya. Dan aku sih ngelihat bagus ya, memang ini hubungan third party ya gitu. Ternyata memang cinta dan sayangnya itu cuman untuk kamu seorang itu. Iya bener. Aku sih ngerasa happy banget nih ya. Tahun ini bagus. Aku nggak baca kartu terbalik ya. Aku sih ngeliatnya tahun ini hubungan kalian bagus banget. Cuman agak sabar aja ya gitu, karena memang nggak mudah sih untuk datang lagi. Mungkin ada rasa gengsi, malu gitu ya. Mungkin ada rasa gimana ya, ya gengsi, malu, terus apa lagi, banyak hal sih ya. Oke, di sini ada Two of Swords ya, memang dihadapkan kepada dua pilihan ya, kayak gitu. Maju salah, mundur nggak mungkin. Jadi antara stuck salah, maju salah nih dia. Aku ngerasanya gitu. Memang sih banyak pilihan di luar sana untuk dia, tapi dia tahu dia harus memutuskan dan menetapkan hatinya sama kamu ya, karena ya kamu udah mendekati sempurna banget. Mungkin kamu sekarang udah banyak, mungkin dulunya kalian tuh dipisahkan karena untuk jadi lebih banyak memperbaiki diri ya. Aku ngerasanya gitu sih, karena hubungan soulmate dan twin flame ini kadang suka dipisahkan dulu. Dia lebih ke ya udahlah gue serahin aja deh sama Allah dan alam semesta. Dia bingung karena mau maju, dia malu gitu ya, karena udah ninggalin kamu, ghosting kamu, atau ceraiin kamu, milih wanita lain atau milih laki-laki lain yang ternyata zong banget. Dia tahu pernah mengkhianati kamu gitu ya. Ini semua terjadi karena ya ya karena itu sih inner child ya, tanpa disadari. Ada yang mungkin inner childnya ini ada anak kekanak-kanakan. Dia juga mungkin ada beberapa dari kalian yang kekanak-kanakan, berdealing dengan orang yang kekanak-kanakan, childish, atau punya trauma masa kecil, itu juga bisa ya. Dia nanti akan datang lagi kok ya. Ini pengkhianatan dan dia udah dapat karmanya, dan dia mau balik sama kamu, tapi terserah sih ya gitu. Tapi yang aku lihat sih memang masih ada rasa sayang kamunya juga, tapi kayaknya mungkin kamu lebih dia tidak akan menemukan kamu versi yang dulu gitu loh ya. Dia ngeliat kamu udah happy dengan sendiri ya.
Dia pengen hijrah sih, mulai lagi dari nol sama kamu. Ya intinya ada berita baik sih yang aku lihat koneksinya ya. Oke, yang mau terapi boleh, aku ada di seputaran Depok. Oh ya, mungkin aku akan pindah domisili ya, nanti aku kasih tahu kemana. Terus udah gitu, yang mau order garam boleh. Nih ada warna pink, putih halus, dan putih kasar. Yang pink ini 35, yang putih halus 30, yang putih kasar 25. Bisa untuk menetralisir energi negatif dari dalam maupun dari luar. Terus untuk tenang, drama, rajin ibadah, melancarkan pintu-pintu rezeki, dan membuka aura ya. Terus udah gitu, yang mau terapi boleh, aku ada di Depok untuk sakit hati, dendam, marah, emosi, kecewa, transgender, biseksual, homo, lesbi, autis, bipolar ya, kena black magic. Terus ya diblokir ya, ada pembinor, ada pelakor, itu juga bisa. Yang mau belajar tarot dan lenormang, terus mau konsultasi kak aku punya kelebihan atau enggak, itu juga bisa. Minta doanya, sekali lagi aku lagi dalam pengobatan dari mantan suami aku, karena pasti semua orang tuh ada titik lemah, seperti perempuan tuh lagi haid gitu ya, lagi tidur, atau peralihan antara tidur ke bangun atau bangun ke tidur, itu juga bisa ya gitu. Alhamdulillah udah kedetek badan aku. Ya nembakin racun-racun, terus perut aku dibuat jelek kayak semar, nggak ada yang suka gitu ya. Terus dibuat berantakan kemana-mana, karir aku terus dihantem biar aku nggak berhasil, nggak sukses, ujung-ujungnya ke dia gitu ya. Terus udah gitu ya, minta doanya aja ya, karena memang ini belum berhenti gitu, dan masih terus dalam pengobatan ya. Oke, sekian dulu. Yang mau terapi private reading boleh konsultasi, jangan lupa untuk nonton live saya ya. Terima kasih banyak.